Lebih selamat tingun lantai, salam sehujud kerendai melempang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Arinka, NIM 2504016, kelas A, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, Kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Studi kasus yang saya ambil adalah perusahaan retail yang tertinggal dalam basis digital. Baik, yang pertama adalah kita akan melihat permasalahan dalam perusahaan tersebut, yaitu permasalahan dalam perusahaan ini adalah penurunan penjualan drastis, tidak mampu bersaing dengan e-commerce, sistem informasi tidak terintegrasi, data pelanggan tidak dimanfaatkan, keputusan masih manual dan lambat, banyak komplain pelanggan. Analisis strategi perusahaan. Dalam analisis ini saya mendapatkan beberapa poin, yaitu strategi perusahaan masih tergolong tradisional dan belum mengikuti perkembangan digital. Yang kedua, fokus pada penjualan offline atau toko fisik saja. Yang ketiga, tidak memiliki platform online seperti website atau aplikasi, maka akibatnya perusahaan mengalami penurunan penjualan, keputusan masih manual dan lambat, dan masih banyak masalah lainnya. Selanjutnya adalah keunggulan perusahaan yang berbasis IT. Keunggulan perusahaan berbasis teknologi informasi atau IT yaitu mencangkup peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat berdasarkan data real-time, inovasi produk atau layanan yang lebih baik, serta kemampuan untuk memangkas biaya operasional. IT memungkinkan diferensiasi produk dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar, memberi keunggulan kompetitif strategis dibandingkan perusahaan yang tertinggal dalam kemajuan sistem IT. Di sini juga ada evaluasi penerapan Total Equity Management. Perusahaan ini belum menerapkan Total Equity Management, yaitu ditandai dengan tidak fokus pada kepuasan pelanggan. Terbukti banyak yang komplain. Padahal Total Equity Management adalah pendekatan manajemen sistematis yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses secara berkelanjutan guna mencapai kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Bagi perusahaan yang tertinggal, di sini
juga ada solusi transformasi digital, yaitu bagi perusahaan yang tertinggal dalam sistem informasi manajemen atau SIM, transformasi digital dapat dimulai dengan mengadopsi sistem berbasis cloud atau SaaS untuk otomasi operasional, mengintegrasikan data menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, serta menanamkan budaya digital untuk mengurangi resistensi. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, kecepatan pengambilan keputusan, dan produktivitas. Transformasi digital secara bertahap adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah digitalisasi dan fondasi dasar. Fokus pada konversi data fisik ke digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan data. Yang kedua, tahap otomatisasi proses bisnis atau digital, pembuatan portal atau aplikasi mobilen, memfasilitasi karyawan dan pelanggan dengan aplikasi yang dapat diakses dari mana saja. Yang ketiga, tahap integrasi sistem atau digital transformation menggunakan alat analisis data untuk memproses informasi dalam jumlah besar guna mengidentifikasi dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, tahap inovasi dan kecerdasan digital atau optimalisasi, menghubungkan perangkat fisik ke jaringan untuk monitoring operasional secara real time. Kesimpulan studi kasus saya adalah perusahaan retail yang tertinggal berbasis digital mengalami penurunan kinerja karena sistem informasi yang tidak terintegrasi, proses yang masih manual, serta kurangnya pemanfaatan data dan teknologi. Kondisi ini menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lambat, pelayanan kurang optimal, dan perusahaan tidak mampu bersaing dengan kompetitor berbasis digital. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu melakukan transformasi digital melalui integrasi sistem, digitalisasi proses, pemanfaatan data, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, percepatan pengambilan keputusan, dan memperkuat daya saing di era digital. Sekian video presentasi studi kasus saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Dadah.